Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan latihan soal kimia kelas 11 demi persiapan menghadapi SAS ganjil yang insya Allah akan dilakukan esok hari. Oke, siapkan fokus kalian, siapkan alat tulis dan buku kalian. Let's go! Soal yang pertama. Dalam industri, amonia dibuat melalui proses Haber-Bosch dengan mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen pada suhu dan tekanan tinggi menurut persamaan reaksi tersebut. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Seorang insinyur mereaksikan 56 kg gas nitrogen dengan 20 kg gas hidrogen. Nah, pertanyaannya, setarakan persamaan reaksi tersebut. Lalu, analisis mana yang bertindak sebagai reaksi pembatas, dan yang ketiga, hitung massa amonia maksimum yang dapat dihasilkan. Oke, ada 3 pertanyaan ya yang perlu kita jawab di sini. Oke, diketahui massa N2 tadi 56 kg, massa H2 20 kg. Yang belum diketahui adalah massa molar atom N2, N, dan hidrogen. N itu massanya 14, H itu massanya 1. Yang pertama kita jawab persamaan reaksi setaranya ya. N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan amonia NH3 gas. Oke, kita setarakan dulu. Kita cari mana yang rumit. Yang rumit adalah yang NH3. Kita berikan angka koefisien. Misalkan saya mau beri angka 2. Nah, karena sudah kita beri angka 2, maka N-nya itu ada 2 atom. Hidrogennya ada 3 kali 2 atom, yaitu 6. Oke, atom-atom yang ada di kanan harus setara dengan atom-atom yang berada di kiri. N di kanan 2, apakah di kiri sudah 2? Sudah, betul. Sekarang hidrogen. Hidrogen di kanan ada 6. Di kiri juga harus ada 6. Apakah ini sudah 6? Belum. Maka kita harus kalikan angka 2 ini dengan angka 3 supaya menghasilkan angka 6. Oke, sudah setara ya. Yang kedua, kita mau cari reaksi pembatas. Oke, reaksi pembatas itu apa sih? Reaksi pembatas itu membatasi jumlah produk yang dihasilkan. Oke, lebih gampangnya dia menjadi perbandingan yang akan menentukan perbandingan setiap senyawanya. Kita harus cari mana pembatasnya di antara N2 atau H2 itu. Baik, yang pertama kita cari dulu mol ya. Mol N2 sama dengan massa per mR-nya. Masanya 56 kg kita jadikan gram, berarti kita kalikan 1000. Dibagi mR-nya, karena N itu 114, N2 berarti 14 dikali 2. 56.000 dibagi 14 kali 2, 28. 56 dengan 28 itu bisa dibagi yaitu 2, berarti ada 2000 mol. Setelah itu mol H2 sama massa per mR juga, massanya adalah 20 kg. Kita kalikan dengan 1000 untuk menjadikan gram, kita bagi dengan mR-nya yaitu 1 dikalikan 2 karena ada 2 atom. 20.000 dibagi 2 hasilnya 10.000 mol. Nah, kita harus cari
mana yang pembatas antara N2 dan H2 itu. Ya. Baik, sekarang kita menentukan reaksi pembatasnya. Kita tahu tadi N2 2000 mol, sedangkan NH3 10.000 mol. Nah, sekarang pembatasnya tuh yang mana? 2000 apa 10.000 mol? Caranya, kita bisa pakai logika ya anak-anak. Kita simpan dulu ini 10.000 mol. Nah, yang pertama kalau kita pakai pembatasnya itu N2, 2000 mol. Maka perbandingan H2-nya di sini kan 1:3:2 kan? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau 1 itu 2000 mol, maka 3 adalah berapa? Ya, betul sekali. 6000 mol. Produk yang dihasilkan berapa ini? 4000 mol. Itu kalau siapa tadi pembatasnya? N2. Ya, sekarang kita coba pembatasnya siapa? H2. Ingat ya, tadi ini 2000 mol, ini 10.000 mol. Oke, saya tulis lagi. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Oke, 10.000 mol di sini. Nah, tetap ya 1:3:2. Oke. Karena 3 itu 10.000, maka kalau 1 itu berapa? Ayo. Ya. 3 sama dengan 10.000. Kalau 1 sama dengan berapa? 3 ke 10.000 pasti dikali 3.300-an ya. Nah, maka 1 ke sini juga pasti dikali 3.300. Maka 3.300 mol. Nih. Ini saya tidak presisi ya angkanya ya, nggak apa-apa. Lalu yang kedua, ini NH3-nya berapa yang dihasilkan? Pasti 6.600 mol. Kalau kita mau menyesuaikan perbandingannya pakai pembatas H2. Nah, tapi kamu lihat N2-nya tadi tuh cuma ada 2000 mol loh. Nah, ini 3.300. Nah, pasti ini nggak cocok karena terlalu banyak. Ya, kalau kita pembatasnya 10.000 mol, N2-nya itu kebanyakan. Nah, kalau kita pembatasnya 2000 mol N2, maka bisa cukup N2-nya 2000, H2-nya 6000. Batasnya adalah 10.000 tadi. Jumlah H2-nya yang ada itu 10.000. Berarti pembatasnya yang tepat adalah yang N2. Wah, jelas ya. Pembatasnya N2. Karena apa? Ketika mol N2 digunakan sebagai perbandingan, H2-nya itu masih cukup. Tidak melebihi maksimalnya tadi 10.000. Kalau kita pakai pembatasnya H2, N2-nya itu 3.300. 3.300 itu terlalu banyak, padahal kita cuma punya berapa? 2.000 mol. Oke, itu kalau kita pikirkan secara logika ya. Seperti itu. Ada rumusnya. Kita bisa gunakan cara yang ada di slide selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjabarkan cara yang lebih prosedural ya, tanpa perlu membayangkan seperti tadi. Ini 2000 mol, ini 10.000 mol. Pembatasnya adalah kamu cari perbandingan mol per koefisien yang terkecil.
itu adalah pembatasnya. Oke, kita coba yang N2 ya. N2 itu 2000 mol dibagi koefisiennya berapa ini? 1. Maka 2000. H2 itu 10.000 mol. Dibagi koefisiennya 3. 3.300. Nah, mana perbandingan yang terkecil? Nah, yang ini yang terkecil. Maka N2 pembatas. Gitu. Tetapi anak-anak, molnya yang kamu gunakan sebagai perbandingan itu tetap pakai mol yang awal. Bukan mol yang setelah dibagi koefisien ya. Ini kebanyakan tidak telitinya di situ. Mereka bagi, kemudian hasil baginya ini dijadikan perbandingan. Oke, sudah tahu ya mana pembatasnya N2? Selanjutnya kita bisa jawab yang 3, yang C. Kalau pakai cara yang sebelumnya tadi, kita bisa langsung tahu N2-nya berapa. Oke, kita next. Baik, sekarang yang C ya. Kita tahu bahwa pembatasnya adalah N2. Maka molnya N2 itu akan jadi perbandingannya. 1 dibanding 3 dibanding 2. Kita pakai pembatasnya yaitu N2 2000 mol. Oke, maka produk yang dihasilkan ini pakai perbandingan ini. 1 itu 2000. Kalau 2 berarti 4000 mol. Nah, sudah ketemu ya molnya NH3 itu 4000. Sekarang kita ditanya masanya. Oke, jangan lupakan segitiga penting ini ya. Kalau kamu lupa, kamu langsung buat. Ya, mol itu ada massa, MR atau AR. Ketika ditanya massa, berarti tinggal dikali yang bawah, mol kali MR. Massanya siapa yang ditanya? NH3. Berarti ya, mol NH3 dikali MR NH3 juga. Molnya sudah ketemu, berapa? 4000. Kali MR-nya NH3. N tadi itu 14, ditambah 3. Hidrogen itu 1 dikalikan 3, berarti ada 17. Kali 17, sehingga 68.000 gram. Kita jadikan kilogram berarti dibagi 1000, 68 kilo. Sudah selesai untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2. Asam asetat adalah senyawa utama yang memberi rasa asam dan aroma khas pada cuka. Suatu analisis laboratorium terhadap sampel asam asetat murni menemukan bahwa senyawa ini mengandung 40% karbon, 6,7% hidrogen, dan sisanya 53,3% oksigen. Soalnya A. Tentukan rumus empiris dari asam asetat. B. Jika data dari spektrometer massa menunjukkan bahwa MR asam asetat adalah 60, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa persen komposisi unsur, yaitu C 40%, H 6,7%, dan O 53,3%. Kamu diminta untuk mencari rumus empiris dan rumus molekul. Baik, untuk rumus empiris dan rumus molekul, ini lebih menekankan pada perhitungan matematis. Rumus empiris itu menunjukkan perbandingan sederhana dari atom-atom. Sementara rumus molekul itu menunjukkan jumlah sebenarnya atom-atom. Untuk mencari rumus empiris, itu kita harus membagi persentase komposisi dengan
massa atomnya. Kita cari dulu setiap mol. Mol C dibanding mol H dibanding mol O. Mol C itu massa persentasenya berapa? 40 dibagi massa atomnya 12. Kemudian kalau hidrogen 6,7 dibagi 1 dibanding oksigen 53,3 dibagi 16. Oke, silahkan dihitung ya. Ini ketemu 3,33, ini ketemu 6,7, sementara yang ini ketemunya adalah sama 3,33. Nah, kita harus buat sampai perbandingan yang sederhana. Kita bagi semua angka ini dengan nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil kan ini kan, sama aja kayak yang ini. Berarti semuanya itu kita bagi dengan angka ini yang saya lingkari ini. 3,33 dibagi 3,33 ya, 1. 6,7 dibagi 3,3 itu 2. 3,3 dibagi 3,3, 1. Jelas ya, dari mana 1, 2, 1 ini? Angka yang di sini dibagi dengan bilangan yang terkecil. Begitu. Nah, sudah kita ketahui bahwa rumus empirisnya itu mengandung 1 karbon, 2 hidrogen, dan 1 oksigen. Jadi CH2O. Oke, selesai ya. Lalu kita hitung rumus molekul. Oke, ada satu hal lagi yang diketahui ya. Mr asam asetat itu sama dengan 60. Kita mencari rumus molekulnya. Ada berapa C sih sebenarnya? Hanya berapa, O-nya berapa. Oke, rumus empirisnya tadi kita cari dulu MR-nya. MR-nya berapa? CH2O ini. 12 ditambah 2 ditambah 16. MR-nya ada 30. Nah, 30 itu mau ke 60 itu dikali berapa? Kita anggap sebagai pengalinya N. Kita kalikan dengan 2. Berarti rumus empirisnya itu agar bisa menjadi rumus molekul kita perlu kalikan dengan 2. Ya. Saya ulangi lagi. Ketika kita sudah menemukan rumus empiris, kita hitung MR dari rumus empiris itu berapa. C12, H2 kali 1, ditambah O16, totalnya 30. Nah, padahal asam asetat itu MR-nya 60. Ya kan? 30 ke 60 itu dikali 2. Berarti nanti rumus molekulnya itu dikali 2. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali 2. CH2O dikali 2 sama dengan C2H4O2. Seperti itu caranya. Kalau misalkan nanti diketahui gini ya, rumus asam asetat sebenarnya mengandung 2 atom karbon. Gitu. Nah, berarti kan rumus empirisnya tadi C-nya cuma 1. Rumus molekulnya mengandung yang asli itu mengandung 2. Berarti rumus empiris kita tinggal dikalikan 2 saja. Jadinya C2H4O2. Jadi bisa saja saya tidak memberikan MR-nya berapa. Misalkan ini tadi saya berikan 60. Nanti bisa saja di soal saya tidak berikan berapa, tapi cuma saya berikan
clue ya, misalkan asam asetat itu sesungguhnya mengandung 2 atom karbon. Karena rumus empiris kita tadi masih 1 atom karbon, maka kita tinggal kali 2 saja begitu. Tinggal jadi C2H4O2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, yang pertama struktur Lewis dulu ya, kita gambar. CH4. Kita harus cari tahu dulu berapa elektron valensi total dalam CH4 dan juga NH3. Total elektron valensinya C itu 4 ditambah H itu 1 ya. Tapi ada 4. Kita kalikan dengan 4. Totalnya 8. N juga sama, kita cari juga total elektron valensinya. N itu 5 ditambah 3 kali 1 juga sama-sama 8. Yang kedua kita buat kerangkanya. Atom pusatnya itu C, atom terminalnya H. C berada di tengah dikelilingi oleh hidrogen. Sementara yang ini N di tengah dikelilingi oleh hidrogen juga. Oke, sudah beres kerangkanya ya. Yang kedua, kita oktetkan atau dupletkan atom terminal. Karena H itu stabilnya 2, maka dia cukup didupletkan saja. Duplet itu diisi 2 elektron. Oke, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Untuk NH3 juga sama. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang apakah elektronnya itu sisa? Berapa elektron yang sudah terpakai di sini? Totalnya kan kita punya EV 8 dikurangi 8. Jadi sisanya nggak ada. Sementara yang ini elektronnya ada 8 tapi terpakai 6 ya. Maka sisanya 2. Sisa 2 ini kita letakkan di atom pusat. Di sini. Nah, inilah struktur Lewisnya. C sudah punya 8, sudah oktet. H juga sudah duplet. N sudah 8. H sudah 2. Ya. Yang perlu kalian perhatikan tuh apakah atom pusat sudah oktet. Kalau dalam kasus ini kan sudah oktet ya, sudah 8. Nah, kalau belum oktet bagaimana, Bu? Berarti ada elektron dari atom terminal yang disumbangkan ke atom pusat. Nanti dia bisa membentuk ikatan rangkap. Ya, silahkan dibaca lagi catatannya supaya kalian bisa memahami apa yang harus dilakukan ketika atom pusatnya itu belum oktet. Ya, silakan dibaca-baca lagi. Oke, soal yang B nanti kita akan menentukan bentuk molekul. Nah, kita harus cari dulu berapa atom yang diikat oleh atom pusat. Kan ada 4 ya untuk ini. PeB-nya ada berapa? PeB itu pasangan elektron bebas. Apakah ada elektron dari C ini yang nganggur, yang tidak terpakai? Sudah tidak ada ya, sudah dipakai berikatan semua, maka PeB-nya 0. Oke, jika jumlah atom yang diikat itu 4, PeB-nya 0, bentuk molekulnya adalah tetrahedral.
Sementara untuk si N ini, atom yang diikat berapa? Ya, benar, ada 3 ya. N mengikat 3 hidrogen. PeB-nya ada berapa? PeB-nya ada 1. Ini yang saya tulis dengan tinta ungu. Maka bentuk molekulnya apa? Jika yang diikat 3 PeB1, yaitu trigonal piramidal. Setelah kita tahu bentuk geometrinya, kita gambar ya. Tetrahedral. Tetra itu 4. C. Oke, ini tidak perlu kita pertimbangkan garis putus-putus atau tebalnya ya. Karena untuk soal yang B kita cuma disuruh menentukan bentuk molekulnya saja. Saya gambar supaya nanti bisa mempermudah untuk menjawab soal yang C. Untuk NH3 trigonal piramidal. Seperti piramid ya. Oke, baik, sudah tergambar. Kepolaran, kita lihat ya apakah momen dipolnya itu saling meniadakan atau tidak saling meniadakan. Ya. Momen dipol, momen ikatan itu kita lihat dari yang elektronegativitasnya rendah ke besar. H sama C itu lebih besar C. Karena C letaknya di tabel periodik itu lebih di kanan ya. H itu di kiri, C itu di kanan. Yang berada di sebelah kanan itu elektronegativitas lebih tinggi. Arah momen ikatan itu dari yang elektronegativitas rendah ke tinggi. Maka dari H ke C. H ke C, H ke C juga. Nah, momen ikatannya ini saling meniadakan. Jadi, CH3 itu sifatnya non-polar. Saling meniadakan tuh gimana? 3 yang bawah ini itu punya total momen ikatan ke atas. Nanti dilawan dengan yang ke bawah. Jadi habis. Sementara yang ini ya, NH3 sama. Letaknya N itu ada di sebelah kanannya H. Maka jelas H yang lebih kecil. Kita arahkan ke N semua momen ikatannya. Nah, karena momen ikatannya ini tidak saling meniadakan, sama-sama menuju satu titik yang sama, tidak ada yang melawan dari atas, maka momen dipolnya tidak saling meniadakan, sehingga dia sifatnya polar. Seperti itu. Oke, yang D, analisis mengapa satu molekul bersifat polar dan satunya non-polar. Oke, sudah saya jelaskan tadi, di mana pada molekul CH4 itu momen dipolnya saling meniadakan. Sementara pada NH3, momen dipolnya tidak saling meniadakan. Seperti itu. Jika ingin ditambahkan alasannya juga boleh karena awan elektron itu lebih tertarik ke N. Sehingga ada distribusi yang tidak merata pada elektron. Distribusi yang tidak merata menyebabkan N memiliki muatan parsial negatif, sementara H memiliki muatan parsial positif. Ketika ada muatan parsial yang positif dan negatif, maka dia membentuk molekul yang polar.
Seperti itu, kita lanjutkan ke nomor 4. Pada soal nomor 4, itu diberikan skenario percobaan. Di sini ada siswa ingin menyelidiki perbedaan energi yang dilepaskan oleh pembakaran dua jenis alkohol, metanol sama etanol. Langkah percobaannya, siswa menimbang 100 gram air, dimasukkan ke dalam kaleng. Suhu awal air dicatat 27 derajat. Kemudian ada lampu spiritus diisi dengan metanol. Ditimbang masanya. Kemudian dinyalakan spiritusnya. Sehingga airnya itu nanti jadi panas. Suhunya naik jadi 57. Ada kenaikan suhu 30 derajat. Lampu spiritus segera dimatikan dan ditimbang kembali masanya. Masa akhirnya lebih kecil daripada masa awal. Untuk percobaan kedua, langkahnya sama, 1-4, namun diganti. Lampunya isinya tadi metanol diganti sama etanol. Suhunya tetap dari awal 27 sampai 57. Lalu masa awal lampunya itu beda, 220. Lalu masa akhirnya 218,8 gram. Nah, dari skenario itu kamu diminta untuk yang pertama, menulis satu rumusan masalah. Jadi seakan-akan kamu membuat percobaan untuk dia. Rumusan masalahnya itu apa? Pertanyaannya apa? Sehingga perlu diselidiki dengan percobaan itu. Rumusan masalah itu lebih baik diawali dengan kata bagaimana. Rumusan masalah yang baik itu harus bisa menjawab tujuan percobaan. Tujuan percobaannya tadi adalah ingin menyelidiki perbedaan energi yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran dua jenis alkohol. Nah, rumusan masalahnya itu tidak jauh-jauh dari itu. Nah, tinggal kita ubah kata tanyanya aja. Jadi, bagaimana perbedaan energi yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran dua jenis alkohol. Kita ganti lagi metanol, lebih spesifik ya, dan etanol. Oke, ini sudah jadi rumusan masalah. Soal selanjutnya, 4B, itu kita ditanya berapa besar kalori yang diserap oleh air pada percobaan yang metanol ya. Ki yang diserap oleh air, itu yang akan kita cari. Diketahui massa airnya tadi 100 gram. Kemudian perubahan suhunya dari suhu awalnya 27, suhu akhirnya 57. Berarti 30 ya, dikurangi. 57 dikurangi 27. C, yaitu kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Oke, kalau ditanya Ki sama dengan rumusnya adalah M kali C kali delta T. Masanya 100 gram dikali C-nya 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya 30 derajat Celcius. Berarti hasilnya adalah 12.600 Joule. Ya. Sudah dicoret semua ini satuannya. Tinggal menyisakan Joule. Kalau kita mau jadikan ke kilojoule juga boleh, kita bagi 1000, berarti 12,6
kilojoule. Yang C, mengapa massa lampu spiritus baik metanol dan etanol berkurang setelah percobaan? Ya, karena metanol dan etanol itu mengalami reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu menghasilkan CO2 dan H2O ya. Menghasilkan gas, sehingga yang awalnya cair itu menghasilkan gas, sehingga massanya berkurang karena terkonsumsi atau teroksidasi. Jadi lampunya itu terbakar, teroksidasi, menghasilkan produk yang lain berupa gas-gas, yaitu CO2 dan H2O. Soal yang kelima, yeay, sudah di akhir ya. Semoga tetap semangat. Di sini soalnya itu tentang termokimia. Ada dua metode utama memproduksi asam asetat. Ya, metode pertama, oksidasi etanol. Itu reaksinya. Yang kedua, karbonilasi metanol. Pertanyaannya adalah, hitunglah perubahan entalpi standar untuk kedua metode pembuatan asam asetat. Setarakan reaksi jika belum. Yang kedua, metode manakah yang secara termodinamika lebih disukai, lebih efektif untuk membuat asam asetat? Sertakan argumenmu. Oke, untuk soal yang pertama, menentukan perubahan entalpi standar untuk kedua metode pembuatan asam asetat. Perubahan entalpi standar. Ya, berarti perubahan entalpi yang dihitung dari data entalpi pembentukan standar. Nanti akan diketahui data-data pembentukan entalpi standar untuk etanol, untuk asam asetat, untuk H2O itu berapa, nanti kita hitung. Tapi yang harus kita pastikan dulu adalah apakah reaksinya sudah setara. Ya, kita cek ya. Karena kalau kita tidak cek setara atau belum, nanti koefisiennya itu berpengaruh terhadap perhitungan perubahan entalpi standar. Oke, kita coba dulu yang ini. Dari kiri dulu, C ada berapa? 2. C di kanan ada? Betul, sudah ada 2. Hidrogen ada 5 ditambah 1. Berarti, ya betul ada 6. Sekarang yang di kanan, hidrogennya ada 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 2, 6. Oksigen, 1 ditambah 2, 3. Di kanan juga ada 3. Ya, berarti sudah setara ya. Untuk metode pertama ini tidak perlu kita setarakan. Metode yang kedua. C, ada berapa? 1, 2. Di kanan juga ada 1, 2. H, ada 4. Di kanan juga ada 4. Oksigen, ada 2. Di kanan juga ada 2. Berarti sudah setara. Sudah kita pastikan setara, kemudian kita hitung perubahan entalpi standarnya. Delta H sama dengan jumlah entalpi standar di kanan dikurangi, jumlah perubahan entalpi standar yang ada di kanan dikurangi jumlah perubahan entalpi standar yang ada di kiri. Yang ada di kanan cuma ada ini ya, CH3COH sama H2O. Sigma delta HF produk itu kanan ya, produk itu. Yang kiri reaktan. Dikurangi sigma delta HF reaktan. Produknya ada CH3COH. Kan koefisiennya 1, berarti cukup dikalikan, tidak perlu dikalikan. Produknya ada min 484,3. Kita lihat di sini angkanya. Ditambah dengan H2O, liquid ya, min 285,8. Ini berikan kurung sendiri. Dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya hanya
ada 2, tetapi oksigen itu 0. Ya. Karena oksigen adalah unsur bebas. Dikurangi min 277,7. Oke, ini hasilnya adalah min 769,6. Oke, salah ya. Ini hasilnya itu 770,1. Karena ini minus, ketemu minus jadi plus 277,7. Berarti minus 492,4 kilojoule per mol. Metode yang kedua itu karbonilasi metanol. Ya, kita tetap menggunakan cara yang sama ya. Kita hitung perubahan entalpi standar. Delta H. Untuk reaksi yang ini. Sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Di produknya hanya ada asam asetat. Asam asetat nilainya min 484,3 dikurangi reaktannya ada 2 yaitu metanol min 238,7 ya yang ini ditambahkan dengan CO min 110,5. Hasilnya adalah min 135,1 kilojoule per mol. Poin yang B, yaitu metode manakah yang secara termodinamika lebih disukai atau lebih efektif untuk pembuatan asam asetat. Dari kedua metode yang kita hitung tadi, metode pertama itu menghasilkan energi yang lebih banyak. Ya. Meskipun kalau secara matematika yang lebih besar itu metode 2 ya, min 135, itu lebih besar dari min 492. Tapi secara kimia, kita tidak melihat dengan cara yang sama. Nilainya yang paling besar itu 492,4 dan ada tanda minusnya. Minus yang lebih besar, ya, minus 492,4 itu menunjukkan bahwa metode 1 itu melepaskan energi yang paling besar atau lebih besar daripada metode 2. Energi yang dilepaskan yaitu 492,4 kilojoule setiap molnya. Seperti itu. Kalau metode 2 itu energi yang dilepaskan hanya sedikit, hanya 135,1. Jadi tanda minus di depan angka itu hanya menunjukkan apakah dia itu dilepaskan atau diserap. Ya. Min 492,4 berarti dilepaskan 492,4 kilojoule per mol. Yang nilainya itu lebih besar daripada yang metode 2. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ada yang bisa dipahami ya. Semoga bisa jelas semua penjelasan saya. Jika ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, selamat berjuang untuk menghadapi SAS Kimia besok. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, tetap utamakan kejujuran, dan semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.